Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Masih dengan roti-roti Arab ya teman-teman. Di video kali ini aku mau bagiin dua resep roti-roti Arab kesukaan bocil-bocil aku ya. Tekstur rotinya tuh empuk banget, lembut, menul-menul, gemoy-gemoy. Dan untuk rasanya pun enak sekali. Bisa diisi sesuai selera. Nah, buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk disimak videonya. Pertama, siapkan baskom, kemudian siapkan susu cair hangat 150 ml. Lanjut aku tambahkan 1 butir telur. Untuk berat telur yang aku pakai ini kurang lebih 70 gram, tapi aku ambil tuh sedikit aja ya buat nanti pengoles. Lanjut aku tambahkan ragi 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Lanjut diaduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian aku masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 2 gelas atau 300 gram. Lanjut diaduk-aduk lagi hingga tercampur merata ya. Lanjut aku tambahkan garam 1/2 sendok teh dan ada margarinnya atau butter kalau di Arab mah, butter atau zubdah sebanyak 20 gram dengan suhu ruang. Lanjut diaduk-aduk setengah kali dan di mixer ya. Untuk mixernya aku pakai kecepatan rendah dulu, lanjut kecepatan yang tinggi ya. Aku mixer kurang lebih 6 menitan saja ya. Nah, kalau sudah 6 menitan mah dimatikan mixernya. Lanjut kasih taburan tepung sedikit dan dironding-ronding dulu ya hingga bulat seperti ini. Kemudian tutup dan diamkan kurang lebih 1 jam atau sesuaikan dengan cuaca masing-masing. Kalau sudah 1 jam kita lihat adonan sudah sangat mulus, halus ya, lembut sekali, elastis, pokoknya mah gelisnya teman-teman tuh seperti ini ya. Mulus suenya teman-teman. Nah, setelah ini akan aku bagi adonannya menjadi 8 bagian atau mau jadi 10 juga bisa ya. Nah, di sini aku bagi 8 aja lalu rounding dan tutup lagi diamkan 10 menit. Setelah 10 menit kita akan bentuk si adonannya ya. Cara membentuknya karena di sini patah airnya motif lilit jadi akan aku bentuk seperti ini dulu tuh dilebarkan, dipipihkan lonjong bentuk oval lalu digulung-gulung seperti ini. Setelah digulung-gulung cubit-cubit ya ditutup yang rapi digeleng-geleng. Lanjut sekarang kita akan lilit ya karena patah airnya motif lilit. Nah, cara melilitnya teman-teman simak tutorialnya ya atau simak videonya cara aku melilitnya. Pokoknya ini gampang banget teman-teman. Jadi tidak ribet ya, gampang menurut aku mah tuh tinggal melilit-lilit saja kayak tambang gitu ya. Nah, seperti ini tuh teman-teman. Lanjut aku bikin lagi ya, tuh lebarkan adonan bentuk lonjong atau bentuk oval lalu gulung-gulung kayak buat samuli gitu, lanjut digereleng-gereleng lagi, dipanjangkan, lanjut dililit seperti ini. Pokoknya teman-teman simak videonya ya atau tutorialnya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar membuat roti, nanti kalau sudah pintar mah bisa buat ide jualan ya. Pokoknya mantep ya buat ide usaha di rumah atau disimpan dijualan di warung-warung gitu terdekat ya. Lanjut siapkan loyang yang sudah aku olesi dengan butter, tapi ini loyang teh nggak tahu ukuran berapa ya, segi 4 karena nggak ada nomornya ya. Ini loyangnya aluminium ya, loyang aluminium jadi setelah pakai nanti dibuang tidak dipakai lagi. Oke, aku bikin tuh satu lagi ya teman-teman. Pokoknya gampang banget cara buatnya, gampang banget cara melilitnya juga. Dijamin kalian pasti bisa langsung. Oke, sudah selesai semua. Kita tutup dulu ya, diamkan 40 menit. Setelah 40 menit kita lihat ya si rotinya sudah mengembang. Lanjut ini kuning telur yang kita sisain tadi aku campurkan dengan susu cair sedikit aja lalu diaduk-aduk dan olesi di permukaan rotinya seperti ini tuh ya. Lanjut ini akan aku panggang dengan suhu 180 api bawah dulu nanti api atas. Sebelum ini masuk tadi aku udah panasin ya 10 menit. Oke, kalau sudah matang atas bawah mah diangkat lalu olesi dengan butter selagi panas agar kelihatan glowing gitu ya kinclong. Nah, ini udah agak-agak hangat gitu lalu kita akan angkat dan isi ya karena ini polos nggak ada isian, jadi wajib diisi ya.
Kalaupun nggak mau diisi, misalkan mau dicocolkan sama susu, kopi, teh itu juga udah endul surendul. Rotinya ini rasanya manis ya, tidak hambar karena tadi aku tambahkan gula agak banyak, jadi 2 sendok makan agak munyung gitu. Jadi manis ya rotinya walaupun nggak ada isian gitu. Tapi kalau mau dipakai isian juga itu lebih bagus ya. Kalau saya di sini anak-anak sukanya dikasih topping ya, seperti inilah camilannya kayak apa namanya diisi dengan stroberi kayak gitu ya. Ada keju dan coklat ya seperti itu teman-teman. Ini buat camilan anak-anak ya. Sebenarnya bukan untuk sarapan, ini buat cemilan ya di siang hari. Nah ini buat anak aku ada yang minta coklat, ada yang minta stroberi, ada yang minta keju, pokoknya mah campur aduk ya mintanya. Oke teman-teman, jadi buat kalian juga wajib dicobain buat anak-anak kalian ya, insya Allah dijamin pada suka. Nah ini cocok banget juga buat bekal anak sekolah ya. Selain buat camilan di rumah keluarga, bisa juga buat bekal anak sekolah. Bisa diisi sesuai selera ya teman-teman. Misalkan mau yang gurih-gurih juga boleh, mau yang manis-manis juga bisa banget ya, jadi roti manis. Nah, pokoknya mah sesuai selera we nya untuk topping dan isian mah. Pokoknya untuk rotinya empuk surempuk banget dan rasanya dol surendol banget. Pokoknya wajib dicobain ya buat teman-teman yang pecinta roti mah ya. Ini empuk sekali dan rasanya pun manis ya walaupun nggak ada isian. Misalkan mau dicocol sama susu juga boleh ya. Jadi tambah endul gitu, nah, kalau misalkan untuk ide jualan ya teman-teman, usahakan di mixernya lebih lama ya biar lebih lembut dan terus dikemas dulu dan ditimbang ya biar sama rata. Nanti bisa dititipin di warung-warung terdekat ya teman-teman, bisa buat ide usaha. Nah, untuk isian teh bebas ya teman-teman, bisa pakai kelapa ya, selai kelapa, selai kacang hijau, selai stroberi, pokoknya mah macem-macem untuk isian mah sesuai selera. Oke, ya. Segitu aja ya cara membuat roti pata airnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share dan sampai jumpa. Pertama, siapkan baskomnya dulu, kemudian susu cair hangat 250 ml, susunya yang hangat ya. Lalu ada ragi 2 sendok teh, kemudian ada telur 1 butir, gula pasir 1 sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Lanjut, masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 450 gram atau 3 gelas ya. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata ya. Kemudian aku tambahkan garam 1 sendok teh dan ada butter dengan suruang 20 gram. Kemudian minyak sayur 2 sendok makan atau 20 ml ya. Lanjut diaduk-aduk si bahan ini hingga tercampur merata. Nah, di sini aduk-aduk dulu dengan tangan ya, kemudian akan aku uleni ya. Nah, di sini aku uleni dengan tangan saja ya, tidak pakai mixer. Cara nguleninnya kayak nyuci baju ya, dikucek-kucek seperti ini. Lama-lama akan lembut dengan sendirinya. Ini paling 6 sampai 7 menitan ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kelihatan lembut kalis mulus seperti ini, nah kayak gini ya. Sekarang kita akan diamkan ini adonan kurang lebih 1 jam. Jangan lupa ditutup ya. Ditutup biar gak kering. Nah, setelah 1 jam kita lihat sudah mengembang. Lalu kempiskan dulu ya adonannya, kasih tepung taburan. Kemudian di sini akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 7 aja ya. Kalau mau ukurannya lebih kecil-kecil banget silahkan dibagi-bagi sesuai selera ya. Mau jadi 20 juga bisa. Nah, kalau sudah dibagi-bagi aku akan rounding. Dibuletin dulu gini ya, buletkan. Kemudian kalau sudah mulus ya, sekarang kita tutup dan di sini akan aku diamkan lagi ya, kurang lebih 10 menitan atau 7 menit sesuai cuaca aja ya. Hingga lentur aja gitu ya, agar mudah membentuknya. Nah, kalau sudah lentur, sekarang kita akan pipihkan. Kasih taburan ya, tuh kasih taburan tepung sedikit aja, sekeprul-keprul mah gitu ya. Lanjut kita akan pipihkan seperti di video ini, simak ya tutorialnya. Nah, kayak gini ya. Lalu untuk isiannya di sini ada keju mozzarella, ada paprika dan sosis ya. Ini sudah dipotong-potong sosisnya. Pokoknya mah untuk isiannya sesuai selera aja ya. Mau yang manis, mau yang gurih juga boleh.
Nah sebenarnya di resepnya ini isiannya tuh kurma ya. Cuman anak-anak aku nggak suka isian kurma, jadi aku kasih yang gurih-gurih begini dan coklat. Pokoknya mah untuk isian bisa disesuaikan ya. Kalau nggak suka misalkan seperti ini bisa diganti apa aja, abon, sayuran, daging apa aja bisa ya, kentang bisa. Mau kurma juga bisa ya, atau coklat, batangan, selai bisa banget. Cara membentuknya teman-teman simak tutorialnya ya. Nah, kalau sudah, letakkan di loyang. Loyang yang sudah aku olesi sebelumnya dengan minyak ya. Nah, sekarang kita mau bentuk lagi, aku kasih contohnya ya, satu lagi, dua lagi gitu ya, biar teman-teman paham. Sebenarnya teman-teman juga udah pada pinter kayaknya ya. Nah, ini aku kasih saus pizza ya, biar rasanya itu kayak pizza gitu. Nah, jangan lupa ditutup, ini digulung-gulung kayak samuli gitu ya. Setelah digulung-gulung, dielukan ya kalau bahasa Sunda mah, atau apa namanya, ditekuk gitu ya, kayak anting tuh, gaya anting ya, keren gaya anting ya teman-teman. Nah, ini untuk isian apa namanya, meses ya, atau bisa diganti dengan coklat batangan atau coklat selai coklat, apa aja bisa ya. Mau yang gurih-gurih juga sesuai selera, pokoknya mah untuk isian mah ya. Nah, ini kalau sudah mah letakkan saja di loyang seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang ini semua akan aku tutup dan di sini akan aku diamkan kurang lebih 30 menit ya, teman-teman, 30 menitan atau 40 lah gitu ya. Nah, kalau sudah kita lihat sudah mengembang, mengembang sekali. Nah, ini jangan lupa selagi kita ngoles-ngoles dengan susu cair, oven sudah panaskan dulu ovennya ya, dipanasin dulu ovennya sambil kita ngoles-ngoles ini dengan susu cair. Nah, kalau sudah kita panggang suhu 180 api bawah lalu api atas. Kalau sudah matang, angkat ya. Tuh semuanya udah matang, angkat. Aku skip ya karena kepanjangan videonya. Kalau sudah mah agak hangat-hangat kuku gitu, tata di piring seperti ini. Lalu sajikan. Ini buat camilan anak-anak aku ya teman-teman. Nah, untuk isian bebas ya sesuai selera. Sebenarnya di resepnya itu isiannya kurma ya teman-teman. Cuman di anak-anak aku nggak mau katanya kurma mah gitu. Jadi aku wayahna ganti dengan yang gurih ya kayak mozzarella, sosis kayak gitu. Terus ada isian coklat biar mereka tuh makan ya. Karena kurmanya nggak mau katanya gitu. Ya sekarang kita lihat si rotinya betapa gemoy, lembut dan semok-semokeh ya kayak yang bikinnya. Pokoknya walaupun tanpa mixer, tapi rotinya itu empuk keluar dalam teman-teman, dijamin dol surendol ya. Dijamin anak-anak kalian bakal suka. Nah ini untuk takaran atau untuk beratnya ya, kalau misalkan nggak mau semok-semok seperti ini, bisa dikecilin ya. Kecilin, jadi dibagi-bagi adonannya menjadi 20 atau 25 ya, jadi kecil banget. Nah itu Pak, bagus sekali buat ide jualan juga, mantap nah, aku teman-teman. Mah sepertinya kebesaran ya, jadi nggak apa-apa ya, yang penting endol. Pokoknya endol banget ya, seperti yang kalian lihat. Rotinya endol pisan, teksturnya juga empuk, lembut luar dalam, gemoy-gemoy semokeh pokoknya mah ya. Wajib dicobain buat kalian yang suka dengan roti. Nah, selain buat camilan, cocok juga buat sarapan pagi, buat ide jualan, buat bekal anak sekolah ya. Mantap pokoknya mah top market top, wajib dicoba ya. Oke, segitu aja ya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan videonya silahkan di like, komen, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.